kita merenungkan kasih Allah yang begitu besar melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kini kita tiba pada momen yang paling mulia dalam sejarah keselamatan manusia. Malam kesedihan telah berlalu, batu kubur telah terguling, dan terang kemenangan kini bersinar. Paskah bukan sekedar mengenang sebuah peristiwa di masa lalu. Paskah adalah kabar kehidupan. Paskah adalah kemenangan. Paskah adalah bukti bahwa kuasa dosa, maut, dan kegelapan tidak pernah memiliki kata terakhir. Ketika para perempuan datang ke kubur dengan hati yang diliputi duka, mereka justru mendengar kabar yang mengubahkan dunia. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan setelah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Kebangkitan Kristus adalah kemenangan kasih Allah atas dosa, kemenangan terang atas kegelapan, dan kemenangan kehidupan atas kematian. Karena Dia hidup, kita memiliki pengharapan. Karena Dia hidup, kita menerima hidup yang baru. Karena Dia menang, kita pun dipanggil untuk hidup dalam kemenangan. Pada saat ini, mari kita membuka hati untuk menerima kabar kebangkitan itu dengan iman dan sukacita. Biarlah terang kebangkitan Kristus membangkitkan kembali iman yang lemah, memulihkan hati yang terluka, dan menghidupkan kembali panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita. Oke, mari kita siapkan hati kita, just worship God. Kita mau merayakan kemenangan, kita mau merayakan kebangkitan Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih. Just worship God. Hanya Engkau Yesus, kami katakan ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, takutkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu Yesus Kristus Tuhan. Karena tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
kita sembah Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau merayakan Tuhan kebangkitan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Katakan dengan iman kalian, sujud Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Katakan tiada Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, anugerah bagiku. Katakan sekali lagi, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari kita datang menyembah Allah kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Engkau. Mari kita semua bangkit berdiri menyembah Allah kita. Just worship God. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Katakan dengan iman kalian, tiada Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Mari kita angkat segala puji, segala sembah. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sekali lagi kami katakan, tiada Tuhan, tiada Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. kami katakan Tuhan,
katakan, kami merayakan kebangkitan-Mu hari ini Tuhan. Engkaulah Allah Tuhan yang menyertai kami Bapa. Kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oke, karena hari ini kita merayakan kemenangan, amin. Oke, lebih semangat lagi buat Tuhan kita? Kurang keras. Lebih semangat buat Tuhan kita, amin. Yo, come on. Yuk kita bertepuk tangan yuk. Terima kasih. Katakan, here we go. Na 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 na. Wow, sekali lagi, come on. Na 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 na. Wow. Are you ready, SF? Come on, katakan. Bangkit dan katakan. Yuk lebih meriah buat Tuhan kita, amin. Atas hidupku, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatan, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi katakan bangkit, come on. Bangkit dan berkatakanlah berkat atas hidupku, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Mari kita angkat tangan kita, katakan imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, terima kasih Tuhan, kuat melangkah bersama Dia. Are you ready? Come on. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, wow, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Lebih keras lagi buat Tuhan kita. Katakan, bangkit dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Katakan dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Imanku, terima kasih Tuhan, Engkau hebat, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Terima kasih Tuhan.
Kami merayakan kemenangan Engkau, kebangkitan-Mu Tuhan. Kita berdua tangan di atas kepala kita yuk. Satu lagu lama yang kita nyanyikan, come on. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Sekali lagi, come on, katakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Terima kasih. Sekali lagi kami katakan, inilah iman kami Tuhan. Katakan, imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Come on, ku memuji. Terima kasih Tuhan. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, wow, haleluya. Panji kemenangan, ku menang. Na 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 na. Sekali lagi, come on. Na 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 na. Na na na. Ku menang. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oke, kita beri tos minimal 1-2 orang. Kita beri tos ku menang dan karena Yesus sungguh baik. Amin. Ya udah 3 orang lah ya biar keluar sedikit. Ku menang karena Yesus baik. Amin. Dia sangat baik bagi kami semua. Amin. Yuk mari kita katakan yuk. Lagu lama yang sangat memberkati kita. Katakan, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih. Dia sungguh baik. Dia teramat baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Sekali lagi kami katakan, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Engkau baik bagi kami Tuhan. Dia baik bagiku. Engkau sangat baik. Dia sangat baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oke, lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Amin. Here we go. Yuk mari kita beri tangan lebih keras lagi buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Hanya karena Engkau Yesus, Engkau teramat baik Bapa. Come on SIF, kami katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan
maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah penyayang. Come on, Esen. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, katakan sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi, come on. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Katakan sekali lagi. Dia sungguh baik. Boleh kasih jempol untuk Tuhan kita? Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi. Dia sungguh baik, Dia sangat. Terima kasih, come on. Yesus, Dia baik bagiku. One more time, here we say. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Nanti kita mau tunjuk sebelah kanan kiri ya. Katakan, He is so good to you and He is so good to me. Amin. Mari kita tunjuk kanan kiri kalian. Katakan, He is so good to you, He is so good to me. Ya, tunjuk. He is so good to you. Sekali lagi, come on. He is so good to you, He is so good to. Here we go. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you, He's so good to me. He's so good to you and me. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih, silakan duduk. Oke, mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman. Tuhan adalah Allah yang sangat baik buat kita semua. Dia rela mati, dan pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Terlebih dari itu, kita hari ini adalah pemenang. Apapun segala situasi yang sedang kita hadapi hari ini, kita percaya dan kita tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan kebenaran, dan Dia rela bangkit untuk ganti tebus dosa kita. Mari kita siapkan hati kita. Just worship God. Terima kasih Tuhan. Lord, I offer you my life. All I am, all to you. Lord, I want to be with you. Presence, I am home. Katakan, I will trust in you, and I will trust.
believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggle. Lord, I trust in you. Kami serahkan Tuhan sekali lagi. Lord, I offer you my life. All I give, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence I am one. I will trust thee. And I will trust thee. You katakan I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggle. Lord, I trust in you. I believe. Kami berjalan bersamamu Tuhan. I surrender to you, God. You were there in all my struggle. Lord, I trust in you. Sekali lagi kami katakan, I believe. Mari jemaat yang terkasih, kita bangkit berdiri menyembah Allah kita. Katakan, I surrender to you, God. You were there in all my struggle. Lord, I trust in you. 'Cause I believe. Tiada Allah lain selain Engkau, Bapa. Kami mau berjalan bersamamu, Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, Tuhan. Apapun yang terjadi, Bapa, kami percaya. Segala puji, segala hormat, Tuhan, hanya bagi-Mu, Yesus. Oh, terima kasih, Tuhan. Terima kasih, kami percaya kepada-Mu, Bapa. Kami berjalan bersama-Mu, Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kami serahkan kepada Engkau, Bapa. Terima kasih. Katakan dengan iman kalian, I will trust in you. 'Cause I will trust in you.
Kami percaya Tuhan. Cause I will trust in you, God. Hallelujah. Cause I will trust in you, God. Trust in you, and I will trust in. Sekali lagi jemaat SRF kami katakan, I believe in you, God. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggle. Lord, I trust in you. 'Cause I believe, Jesus. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggle. Lord, I trust in you. Come on, SRF, segala puji, segala sembah kami katakan, I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggle. Lord, I trust in you. 'Cause I believe, Jesus. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggle. Lord, I trust in you. I surrender, God. I surrender to your plans. You were there in all my struggle. Lord, I trust in. Katakan dengan iman kalian, I surrender, God. I surrender to your plans. You were there in all my struggle. Lord, I trust in. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang paling meriah, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Come on, let's just worship God. Kami katakan bagi Dia, bagi Dia. Come on. Segala pujian, Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi kami katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Mari kita angkat tangan kita sekali lagi. Katakan bagi Dia segala pujian Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Kekal selamanya. Bagi Dia Tuhan Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi kami sembah Engkau Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekali lagi kami katakan selama-lamanya. Beri kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Ketika Yesus bangkit, Yesus bangkit di dalam kesunyian. Yesus bangkit bukan di antara tepuk tangan, bukan di antara sorakan. Yesus bangkit pagi-pagi buta. Sementara manusia masih tertidur, Yesus bangkit. Perlahan tapi pasti, kebangkitan Yesus yang merupakan suatu pertanyaan besar. Mungkinkah seorang yang sudah mati bisa bangkit? Tetapi Yesus selama 40 hari menunjukkan dirinya, dan ada kurang lebih 500 orang melihat Yesus yang bangkit. Kita menyembah Tuhan yang bangkit, bukan menyembah Tuhan yang mati. Kita tidak harus pergi ke kubur untuk menghormati siapa yang kita sembah. Tetapi saudara bisa berada dimanapun untuk menyembah Yesus yang bangkit. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan. Karena kami menyembah Engkau yang bangkit. Kami sekali lagi ya Tuhan akan mengingatkan diri kami. Membiarkan Injil Yesus Kristus dikhotbahkan kepada setiap kami. Untuk mengenang dan mengingat bahwa Allah yang kami sembah di dalam diri Yesus Kristus adalah Allah yang telah mengalahkan maut. Allah yang telah berkemenangan. Allah yang selalu menyertai setiap kami di dalam segala keadaan, di tempat dimanapun kami berada. Itu sebabnya ya Tuhan, sekali lagi Engkau nyatakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami. Dan demi nama Yesus Kristus kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim worship yang sudah menolong kita semua untuk memfokuskan diri kita kepada kebangkitan Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku, berapa banyak di antara kita yang sudah merayakan Paskah lebih dari 10 kali? Itu artinya ikut Tuhan lebih dari 10 tahun, ya.
Berapa banyak di antara kita yang berulang-ulang Paskah, Natal, dan rasa-rasanya kemudian kita menjadi seperti begitu hafal karena kita memperingatinya berulang-ulang kali. Tahukah kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang kali itu bisa kehilangan maknanya? Betul ya? Bisa kehilangan artinya, bisa kehilangan gregetnya. Ketika dulu masih pacaran yang ketemu mungkin seminggu sekali, itu dibela-belain, dijemput, diantar, begitu ya saudara yang pacaran ya saudara, yang sudah menikah sekian lama ya saudara, yang ketemunya sekali-sekali saja. Wow, rasanya itu begitu berarti pertemuan itu, begitu berarti perjumpaan itu. Tetapi kemudian ketika sudah menikah, hari-hari LLG, lu lagi ya saudara ya, kamu lagi ya saudara. Waktu sebelum menikah bayangannya wow, akan begitu membahagiakan ya kalau selalu bersama-sama dengan kamu ya gitu ya. Cuci baju, cuci piring, atau pergi kemana selalu bersama-sama dengan kamu begitu ya. Tetapi setelah menikah saudara, bagaimana? Sesuatu yang terus-menerus terjadi, diulang, lama-lama kita bisa kehilangan arti atau kehilangan makna, kehilangan gregetnya. Sehingga saudara dan saya bisa saja kemudian merasa biasa saja. Demikian juga dengan kekristenan kita. Kalau kita melihat tanpa menyadari ada hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita antara Paskah tahun lalu dan Paskah tahun ini, kira-kira sepanjang tahun ini apa yang Tuhan kerjakan, maka saudara-saudara setiap kali kita memperingati Paskah, kalau kita tahu apa yang Tuhan sudah kerjakan, maka Paskah itu menjadi Paskah yang penuh dengan arti. Amin. Nah saudara-saudara, kira-kira apa yang saudara ingin kenali, maknai? Saya tadi ada pointer sebentar ya. Di Paskah ini, saya tes dulu. Oke, jalan. Good. Nah saudara-saudara, mari kita bersama-sama ketika Yesus mati, murid-murid yang tiap hari selalu bergairah. Kenapa? Karena mereka akan mengalami satu petualangan bersama dengan guru mereka, yaitu Yesus yang makin lama makin populer. Makin lama kemanapun Yesus pergi akan banyak orang yang mengikuti Yesus. Maka murid-murid menjadi orang-orang yang ikut bangga, ikut senang. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berada di sekitar seorang yang bernama Yesus yang sangat dikenal dan populer. Sehingga tiap hari mereka menjadi begitu bergairah. Oh Yesus mau kemana lagi ya hari ini? Yesus, yang lalu Yesus memberi makan 5.000 orang dan kita bagi-bagi roti. Dan ternyata sisa 12 keranjang kita bawa pulang. Kita bawa pulang, kita kemudian bagi-bagi ke tetangga kita senang. Wow, senangnya ya. Bagaimana kita bisa, karena menjadi murid Yesus, kita kemudian dikenal sebagai seorang yang suka berbagi. Mereka juga melihat seorang yang lumpuh, 38 tahun lumpuh, dan tidak pernah ada harapan untuk orang ini bisa berjalan lagi. Tetapi di depan mata mereka, orang lumpuh itu bisa bangkit dan berjalan. Orang kusta yang dijauhi orang yang mereka
menyentuh saja itu secara agama mereka menjadi najis, tetapi mereka bisa melihat, murid-murid bisa melihat raut muka orang yang kusta berubah penuh dengan sukacita oleh karena guru mereka Yesus. Jadi saudara bayangkan kalau saudara hidup dengan seorang pribadi yang begitu dimanapun dia ada, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Wow, Yesus adalah guru yang diandalkan. Tetapi tiba-tiba Yesus kemudian ditangkap. Bukan hanya ditangkap, mereka berharap ketika Yesus ditangkap seperti sebelumnya, Yesus menunjukkan kuasanya. Tetapi ternyata Yesus justru hanya berserah, hanya tunduk kepada sesuatu yang dianggap oleh murid-murid sebagai suatu kelaliman, suatu kekejaman. Sampai ketika Yesus di atas kayu salib dan Yesus kemudian berseru, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawa. Kuserahkan nyawaku. Di saat murid-murid melihat guru mereka ternyata bisa mati di atas kayu salib. Ternyata guru mereka adalah seorang yang sama seperti tokoh-tokoh agama yang lain. Jangan lupa ya saudara-saudara, orang Yahudi itu sudah dijajah oleh berbagai bangsa. Ada Yunani, ada Romawi, dan saudara-saudara ketika mereka berada di penjajahan ada banyak pejuang yang berusaha berjuang untuk merdeka. Bahkan para kalangan imam itu sebelum Yesus lahir, itu mereka juga berjuang. Para kalangan imam berjuang dan mereka melakukan pemberontakan. Tetapi ujung-ujungnya pemberontakan itu pada akhirnya bisa dikalahkan. Jadi bayangkan kalau saudara dan saya sebagai murid Yesus, maka mereka akan mengatakan, oh ternyata ini Yesus ini seperti para pejuang-pejuang yang lain. Tidak bisa membawa kita semua lepas dari penjajahan Romawi. Saudara-saudaraku, murid-murid kehilangan pengharapan. Murid-murid menjadi kosong kembali. Saudara-saudara, kekosongan menjadi persoalan yang besar di zaman ini. Kekosongan menjadi persoalan yang kadang-kadang justru melahirkan persoalan yang lain. Saudara-saudara, wow, pernikahan, saya berdoa supaya ini bukan sesuatu yang kemudian dinormalisasi. Pernikahan yang setia, yang setia kepada pasangannya makin lama makin menjadi satu barang yang kelihatannya makin menipis langka. Pria yang dianggap sebagai pria yang sejati, yang berbobot, seolah menjadi satu satu kalangan yang makin lama makin harus dilestarikan. Demikian juga wanita. Saudara-saudara, kejahatan dunia ini kita bertanya-tanya kenapa tidak pernah kunjung selesai. Saudara-saudara, salah satu penyebabnya adalah kekosongan. Ketika seseorang kosong, maka dia akan melakukan segala sesuatu untuk mengisi kekosongan itu. Murid-murid ketika Yesus mati dan kemudian di depan mata mereka Yesus dikuburkan. Hati mereka, jiwa mereka menjadi kosong. Mereka kemudian kembali, ada yang kembali ke tempat mereka menjadi nelayan, ada yang bersembunyi. Murid-murid ada yang menutup pintu dan kemudian mereka saling membicarakan ini nasib kita seperti apa. Saudara-saudara, kekosongan bisa menyebabkan orang melakukan berbagai hal untuk menutupi kekosongan mereka. Tetapi tadi di dalam pembukaan dikatakan dia sudah tidak ada di sini lagi. Yesus sudah bangkit, saudara-saudara. Kebangkitan Yesus
itu merupakan jawaban dari semua kekosongan. Agama bisa mengajarkan yang baik, tetapi agama tidak bisa mengisi kekosongan. Kenapa? Karena agama kalau dibiarkan mengajarkan yang baik, orang berpikir dengan melakukan kebaikan akan mengisi kekosongannya. Tidak heran kadang-kadang kebaikan menjadi sesuatu yang ditunjukkan, didemonstrasikan, dipamerkan. Karena sebenarnya persoalan yang sama belum benar-benar tuntas di dalam diri orang-orang ini. Apa itu? Kekosongan. Belum kita berbicara tentang dosa, saudara-saudaraku. Dosa yang menyebabkan manusia kemudian diperhamba, diperbudak oleh dosa itu sendiri. Mereka murid-murid yang tadinya mati di dalam keputusasaan, keterpurukan, perlahan tapi pasti hidup kembali. Ini adalah gambaran nyata dari apa yang Paulus nyatakan di dalam Roma pasal yang ke-6. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 20 itu adalah kisah bagaimana Yesus kemudian bangkit dan 21. Menarik sekali karena Yohanes, Rasul Yohanes itu menulis Injil Yohanes untuk mengatasi masalah ajaran sesat, di mana ajaran sesat yang salah satu yang Yohanes ingin atasi adalah diajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah gambaran bayangan. Yesus bukanlah manusia 100%. Yesus hanyalah roh. Sehingga kalau saudara membaca Injil Yohanes, maka ketika Yesus disalib, Yohanes menulis perkataan yang menunjukkan bahwa Yesus manusia 100%. Yesus berkata, aku haus. Yesus bisa merasakan sakit. Yesus merasa ditinggalkan. Yesus manusia 100%. Karena ketika Yesus menjadi manusia 100%, maka genaplah seperti yang dikatakan di dalam kitab Ibrani, bahwa dia menjadi anak domba yang tepat, menjadi imam besar yang turut merasakan apa yang manusia rasakan. Saudara-saudaraku, tetapi bukan hanya berhenti di situ saja. Yesus bukan hanya turut merasakan apa yang kita rasakan, tetapi Yesus juga bangkit mengalahkan persoalan yang terbesar di dalam diri manusia, yaitu mengalahkan dosa. Dan dosa itu, buah dari dosa adalah maut, saudara-saudara. Akar dari maut adalah dosa. Yesus mengalahkan dosa dengan kematiannya, dan kemudian buah dari dosa yaitu maut dikalahkan oleh Yesus ketika Yesus bangkit di antara orang mati. Berarti begini, saudara-saudara, ketahuilah, mengikut Yesus itu bukan sekedar seperti saudara mengikuti sebuah ajaran agama atau ikut sebuah sekolah begitu saja, di mana kita diajar perilaku kita. Kalau orang Kristen harus begini, harus begitu. Saudara-saudara jangan lupa, Paulus di dalam Roma pasal 6 menyingkapkan satu rahasia bahwa kebangkitan Yesus itu bukan hanya fakta sejarah, tetapi kebangkitan Yesus itu juga berbicara tentang kuasa kebangkitan yang disediakan bagi para pengikutnya, yaitu saudara dan saya. Amin. Jadi saudara, kebangkitan Yesus itu terjadi satu kali, tetapi kuasa kebangkitannya akan terjadi berulang-ulang kali, saudara. Secara teologis, kebangkitan Yesus hanya terjadi satu kali, tetapi kuasa kebangkitannya itu akan terjadi berulang-ulang kali di dalam diri para pengikutnya. Pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya bisa mengalami kuasa kebangkitannya?
Yang pertama, yaitu mengakui manusia lama telah mati. Di dalam Roma pasal 6 ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Karena kita tahu, bukan karena kita merasa. Kadang-kadang kalangan Pentakosta karismatik dianggap terlalu emosional, terlalu mengutamakan perasaan. Sehingga kemudian namanya perasaan kadang-kadang diragukan. Allah, dia nangis, sebentar nangis, lalu melakukan lagi. Dia bertobat, nangis-nangis, tapi bikin lagi. Saudara, itu tidak benar, saudara. Firman Tuhan mengatakan karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Setiap kita tahu ketika kita bertobat, manusia lama kita telah disalibkan bersama dengan Kristus. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, saudara. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi tubuh ini punya kuasa. Punya, kalau di dalam bahasa Paulus, punya tabiat dosa. Tabiat dosa. Satu keinginan yang terus menerus untuk berbuat dosa. Tetapi saudara, kalau saudara dan saya tahu dengan iman, tidak. Aku, manusia lamaku telah disalibkan. Setiap kali dosa itu memancing-mancing kita, maka kita dengan iman, tidak. Dosa telah mati bersama dengan manusia lama. Saudara-saudara, kenapa? Satu kali Petrus ngomong kepada Yesus, Guru, ketika Yesus menceritakan bahwa akan mati di atas kayu, Petrus mengatakan, kiranya itu jangan terjadi, Guru. Oh, kalau engkau mati di salib, bagaimana mungkin engkau menyelamatkan Israel? Lalu saudara-saudara, Yesus berkata kepada Petrus begini, enyahlah engkau iblis. Kenapa Yesus berkata sangat keras? Karena Yesus mengenali pikiran-pikiran iblis. Saudara perlu mengenali pikiran-pikiran dosa. Jadi jangan hanya menghindar begitu saja. Katakan di dalam kuasa kebangkitan, saudara, aku telah mati bersama dengan Kristus. Enyahlah pikiran-pikiran dosa. Ketika saudara-saudara diperlakukan tidak adil, dan saudara ada kemarahan, dan saudara ingin membalas, saudara, ini yang disebut disiplin rohani di dalam kuasa kebangkitan. Di mana iman kita, keyakinan kita berjumpa dengan kebenaran firman, dan kita memperkatakan, enyahlah engkau iblis. Pikiran-pikiran itu pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak benar. Enyahlah engkau iblis. Itu adalah praktek bahwa saudara dan saya mengakui bahwa manusia lama kita telah mati. Kalau manusia lama kita mau bangkit, enyahlah iblis. Ini pikiran tidak benar. Kadang-kadang saudara ya di jalan, ya, saya kadang-kadang dari Malang ke Surabaya, Surabaya ke Malang begitu, dan kadang-kadang terburu-buru. Dan waktu terburu-buru ingin cepat, dan ketika ingin cepat, lalu kemudian saya sudah cepat, di belakang ada yang pakai lampu gede itu ya, celap. Saya dalam hati, ini apa ya, emosi, apalagi nyampunya nyorong, lalu kena ini apa namanya, spion yang di depan itu kan mantul ya. Wah, ini bagaimana ini ya saudara, dalam hati saya, bahasa Jawa Tengah itu kemropok itu kayak kerupuk yang dipanasin lalu mekar itu. Wah, di sini saya rasa mendidih, saudara. Tetapi saudara, ini manusia lama, manusia baru. Apa untungnya kalau saya respon? Apa untungnya? Makanya ya kalau ada truk di depan terus ada tulisan, ingat keluarga menunggu di rumah. Itu bagus juga saudara ya. Langsung set,
ingat istri, ingat anak yang mau nikah tahun ini. Gitu ya, saudara-saudara. Tetapi lebih daripada itu, saya berkata tidak. Ini respon manusia lama. Ini respon yang akan iblis, kalau satu kali respon, iblis akan pakai ini terus menerus, dan itu menjadi apa? Menjadi pola. Ujungnya bukan karena lampu celep-celep. Saudara di dalam keluarga, rumah tangga, perasaan yang sama itu dikorek-korek kembali, saudara akan melakukan hal yang sama seperti ketika kita ada di dalam mobil. Saudara, kenapa? Karena dosa bekerja di tubuh yang sama. Itu sebabnya saudara, serahkan anggota tubuh kita kepada kebenaran. Kuasa kebangkitan itu terjadi di dalam diri kita, bukan hanya untuk diri kita saja. Tetapi kuasa kebangkitan itu terjadi supaya kita menjadi alat-alat kebenaran. Tangan kita alat kebenaran. Saudara-saudara, kalau ada kadang-kadang kami menangani anak-anak muda yang mereka punya ketergantungan. Scroll. Saya bilang, itu percuma. Saya bilang, kalau dinasehati, dikasih logika begini, saya bilang, kamu belajar mengatakan begini, di dalam nama Yesus yang suci akan marah dan kecewa kalau saya terus-menerus lakukan ini. Terus, saya bilang, kenapa? Karena kita perlu mengkhotbahkan kebangkitan Yesus kepada diri kita sendiri. Berapa banyak saudara-saudara orang dinasihati berulang-ulang melakukan lagi. Dia perlu belajar untuk menganggap, memperhitungkan bahwa tubuhnya sebagai senjata kebenaran. Paulus memakai kata militer di sini. Senjata itu bisa dipakai dua. Yang pertama untuk defensif, mempertahankan diri. Yang kedua untuk ofensif, menyerang. Paulus mengajak kita berpikir bahwa tubuh kita, mata kita, mulut kita, tangan kita, pikiran kita itu bisa juga dipakai untuk defensif, mempertahankan kebenaran. Tetapi juga bisa dipakai untuk ofensif, untuk menyerang kebenaran. SAF mengembangkan pelayanan sosmed bukan sekedar supaya SAF dikenal, saudara. Ada landasan yang kami percaya itu benar. Yaitu apa? Supaya kalau orang kemudian cari sesuatu, scroll, ketik sesuatu, kami berdoa dan berharap, maka kebenaran firman yang kadang-kadang muncul dalam kutipan, dalam khotbah itu nyantol. Dan di sanalah SAF menjadi senjata kebenaran untuk menyerang. Kadang-kadang saya memperhatikan teman-teman yang ada di sosmed ini bekerja keras. Mereka berusaha konsisten. Kita berikan aplaus buat mereka ya. Saudara-saudara, kalau hanya untuk supaya gereja kita ini dikenal, saudara-saudara, betapa dangkalnya itu. Karena itu berarti kita harus bersaing dengan gereja-gereja yang sudah dikenal. Bukan itu tujuannya. Tujuannya kita menjadi senjata kebenaran. Amin, saudara-saudara. Ketika saudara-saudara ditanya oleh teman-teman, menurut kamu apa yang harus saya lakukan? Apa jawaban saudara-saudara? Maukah saudara menjadi senjata kebenaran? Jangan jawab, kalau saya sikat aja. Saudara-saudara, jadilah senjata kebenaran. Saya mau tutup, saudara-saudara. Berapa waktu yang lalu ada tiba-tiba masuk WA, memperkenalkan dirinya dan mengatakan, Pak Agus, saya dapat nomor ini dari ibu ini. Oke, saya kenal ibu ini. Lalu saya tanya, karena kemarin pas Jumat Agung saya dapat WA itu. Lalu kemudian malamnya baru saya bisa jawab, Ibu ada apa yang saya bisa bantu? Lalu beliau mengatakan, Pak Agus, bisakah
melakukan doa pelepasan untuk mama saya. Wah, saya pikir ini pelepasan apa ini? Kerasukan kah atau apa begitu ya. Lalu saya tanya, apa maksudnya ibu dengan doa pelepasan? Lalu ibu itu menjelaskan, mama saya telah 3 minggu koma di rumah sakit. Oh ya, lalu kemudian jadi saya minta tolong Pak Agus bisa mendoakan mama supaya mama diberi kelegaan. Kalau ada hal-hal yang mengikat mama, yang membuat mama sulit untuk meninggalkan, Pak Agus bersedia menolong dan membantu. Saudara-saudara, saya pernah melayani pelayanan seperti itu. Ya, dan saya tahu hanya Tuhan yang menerima jiwa. Itu sebabnya saya mengatakan saya dengan senang hati untuk bisa membantu. Dirawat di rumah sakit mana? Dan saudara-saudara, ketika saya tanya dijawab di rumah sakit ini di Surabaya. Lalu kemudian rencananya sebenarnya hari Sabtu kemarin saya akan melayani, ya, saya akan melayani. Tapi saya tanya, saya dengan ibu saya bilang, Bu, besok kita akan layani. Ada seorang yang koma sudah 3 minggu. Bayangkan kalau saudara punya mama koma di rumah sakit 3 minggu. Jangan hanya pikir tentang biaya, tapi betapa tersiksanya beliau ini. Rasanya kita sebagai anak, lebih baik beliau pulang. Tapi pertanyaannya kenapa beliau tidak bisa pulang? Ini kadang-kadang pertanyaan sulit, pertanyaan etis juga. Kenapa? Karena kalau dicopot berarti seolah kita mengizinkan pembunuhan, seolah begitu. Sebagai seorang anak yang mencintai kan kita mengusahakan yang terbaik, bukan? Dan saudara-saudara, saya mengatakan baik ibu, kami akan layani. Dan kemudian malamnya saya tanya, kira-kira apa, bisakah besok Sabtu kami kita bertelepon supaya saya tahu dengan tepat bagaimana bisa melayani. Dan saudara-saudara, ternyata besok paginya beliau mendarat dari pesawat dari Jakarta. Dan beliau menjawab, Pak Agus, nama mama, karena saya tanya mamanya, ini nama mama. Tapi puji Tuhan Pak Agus, koko saya sudah menemukan pendeta untuk bisa menolong mama saya. Saya bilang oke, kami akan tetap doakan. Saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan yang seolah-olah mungkin baik-baik saja. Tahukah kita bahwa saudara dan saya dibutuhkan orang untuk menjadi senjata kebenaran. Lakukan, karena dengan demikian engkau dan saya akan memberikan kesempatan kuasa kebangkitan dinyatakan karena kita menjadi senjata kebenaran. Mari kita akan berdoa. Kalau saudara-saudara merindukan menjadi orang yang mengalami kuasa kebangkitan, maka saudara dan saya harus bersedia untuk mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Tahukah kita, andai kata Yesus tidak bangkit, maka iman kita sia-sia. Andai kata Yesus tidak bangkit, maka kita hanyalah kumpulan orang yang beragama, tapi tidak punya keselamatan. Kenapa? Karena ketika Yesus bangkit, kitab Filipi mengatakan bahwa karena dia telah merendahkan diri dan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia merendahkan diri, mengosongkan diri, mengambil rupa, menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Taat sampai mati di dalam kematian yang terendah. Bagaimana Allah yang suci tetapi mati seperti penjahat yang paling dibenci.
Karena salib pada waktu itu berbicara tentang kematian untuk seorang penjahat yang paling membahayakan. Yesus yang tangannya saja dipakai untuk menyembuhkan yang buta. Kakinya berjalan untuk menghampiri wanita Samaria yang tertolak oleh masyarakat. Tetapi Yesus memilih jalan untuk tetap menjumpai wanita itu. Yesus yang matanya menangis oleh karena Lazarus mati. Betapa kematian itu bisa merenggut, memisahkan hubungan. Yesus yang suaranya menegur murid-muridnya karena berlaku tidak baik untuk anak-anak. Yesus, andai kata Yesus tidak bangkit, saudara, maka semua itu hanyalah seorang manusia super saja. Tapi saudara dan saya bukan menyembah manusia super. Menyembah anak Allah yang taat sampai mati. Yang berkomitmen apapun yang terjadi, aku akan melakukan kehendak Bapa. Disitulah yang kemudian setelah 3 hari, dikatakan di dalam surat Filipi, maka ia dikaruniakan nama di atas segala nama. Pada zaman itu, nama di atas segala nama. Nama yang tertinggi adalah nama Kaisar Romawi. Tapi Rasul Paulus mengatakan Yesus namanya lebih tinggi dari Kaisar Romawi. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Amin. Kalau dia Tuhan, kalau saudara berseru kepada dia, Roma pasal 10, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Adakah di antara Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam kondisi di mana saudara-saudara merasa bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus hanyalah satu agama? Saudara perlu mengalami, saya perlu mengalami kuasa kebangkitan itu. Tuhan, aku mau berseru kepada nama Tuhan karena aku mau mengalami kuasa kebangkitan. Kalau ada di antara saudara-saudara, dengan hati dan mulut saudara-saudara, lidah saudara-saudara, katakan, Yesus, aku perlu Engkau. Aku perlu Engkau. Engkau Yesus Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Nyanyikan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu. Amin. Besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku. Amin. Pemilik hidupku. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan, sujud di depan tata. Mari kita merendahkan diri. Apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi ganjalan, taklukkan di depan kaki Yesus. Amin. Yesus Kristus Tuhan. Oh, bersama-sama tiada yang kubur yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari tinggikanlah Tuhan, ku tinggikan, bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa
amin, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan telah ditaburkan, benih telah dibagikan ke dalam setiap hati saudara-saudaraku, hati Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, apakah tanah hati saudara bersedia menerima firman ini? Apabila ada batu-batu yang menghalangi firman untuk bekerja, batu itu bisa berbicara tentang kondisi keras, kondisi tawar hati yang saudara-saudara pikul, saudara-saudara tanggung. Saudara merasa sebagai orang Kristen rasa tawar, rasa biasa-biasa saja. Itu hati saudara-saudara, di dalamnya ada batu-batu yang mengeras. Bisa jadi saudara menjadi tawar oleh karena trauma. Bisa jadi saudara menjadi tawar karena saudara pernah marah dan kecewa kepada Tuhan. Hati saudara bisa menjadi tawar oleh karena kesibukan yang membuat engkau seperti tanah yang terus menerus diinjak sehingga tanah itu menjadi keras. Yesus datang supaya saudara dan saya memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Pagi hari ini saya mengajak kita, saudara, meresponi firman Tuhan. Dia sudah bangkit. Dia mampu menaklukkan hidup kita. Tidak ada yang terluput dari perhatian Yesus. Apabila ada di antara kita yang sakit, saya mengundang saudara untuk mengundang Dia. Yesus, Engkau jamah saya. Apabila ada di antara saudara-saudara yang merasa tawar hati, undang Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami kesegaran. Yesus Tuhan, biarlah Engkau sekali lagi menjamah hidup saya. Apabila di antara saudara-saudara teringat dengan orang-orang yang kita kenal, yang mereka sedang jauh dari Tuhan, saudara bisa datang kepada Tuhan. Tuhan, pakai saya untuk menjadi senjata kebenaran. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai doa di chorus-nya saja, yang mengatakan bahwa tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Amin. Tiada satupun yang, amin. Engkau Yesus Tuhan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Amin. Yang amin. Tuhan, kami menghampiri Engkau. Raja mulia dan luhur, Amin. berkorban bagiku. Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau, amin. Mari kita mengakui Dia sebagai Yesus yang bangkit. Engkau bangkit atas setiap kekalahan kami. Engkau bangkit atas setiap kehidupan kami. Engkau bangkit atas ketidakada pengharapan, kesepian, tawar hati. Engkau juga bangkit atas setiap kesempatan-kesempatan baru yang Tuhan buka. Amin. Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Amin.
Kami percaya ini Tuhan. Mari haleluya. Raja mulia dan berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwaku. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kebangkitan-Mu bukan hanya fakta sejarah, tetapi kebangkitan-Mu juga berbicara bahwa Engkau memberikan jaminan kepada setiap kami pengikut-Mu untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Itu sebabnya aku berdoa, biarlah Tuhan Engkau memberikan kami semuanya, setiap kami roh hikmat dan wahyu, supaya kami mengenal dan mengerti kuasa kebangkitan Kristus. Apabila ada yang sakit, biarlah melalui kuasa kebangkitan Kristus Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Apabila ada yang merasa jauh dari Engkau, biarlah Tuhan Engkau mengejar, Engkau mencari dan membawa kami pulang kepadamu untuk bersama-sama ada di dalam persekutuan yang indah dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, apabila ada di antara kami ya Tuhan, yang jiwa kami merasa lelah, jiwa kami merasa sedang berjalan sendirian, biarlah Tuhan yang bangkit, Yesus yang bangkit, datang secara pribadi, menyatakan diri bahwa Engkau tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus, biarlah setiap kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Tunggu dulu. Sebelum announcement, kita akan mendengarkan persembahan dari Raise Up Community ya saudara-saudara. Ya, setelah itu nanti kemudian bisa announcement ya. Apakah siap? Ya. Oke. Kita akan minta bantuan mimbar bisa dipindahkan. Haleluya. Puji aku. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, Puji Tuhan. sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi, Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau Tuhanku, Yesus Rajaku. Kau
Oke, shalom puji Tuhan untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Ya, semoga semuanya diberkati dengan firman yang dibawakan oleh Pak Agus hari ini. Semoga bisa menjadi berkat dan renungan untuk kita semua, dan kita semua bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kita bisa menjadi terang bagi kehidupan di dunia ini ya. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan dalam seminggu ke depan, kita akan berdoa dulu untuk persembahan ya, Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, untuk firman yang kami dengarkan hari ini, semoga menjadi berkat untuk kami semua dan menjadi pelaku firman di kehidupan sehari-hari kami. Kau berkati untuk gembala gereja kami, Pak Agus dan Bu Lili, untuk setiap pelayanannya semoga menjadi berkat untuk semua orang dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Dan Kau berkati juga untuk para jemaat yang hadir hari ini. Terima kasih untuk berkat selalu yang Kau berikan kepada kami. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik, kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat juga untuk banyak orang dan membantu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Persembahan gereja bisa dilakukan melalui via transfer dengan nomor rekening yang Bapak Ibu bisa dilihat di depan kursi, atau melalui cash, melalui kantong kolektor yang dibantu oleh Asher. Oke, untuk anak-anak sekolah minggu bisa untuk memberikan juga persembahannya melalui kantong persembahan yang diberikan. Untuk papa mama bisa membantu juga untuk memberikan ke anak-anaknya. Oke. Dalam 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita memberikan segala yang terbaik dari kita untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja SAF ini. Dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman juga yang sudah memberikan persembahan dan perpuluhan untuk gereja SAF ini. Oke. Selagi kita memberikan persembahan, kita mau menyambut untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman yang sudah hadir di acara kebaktian Paskah hari Minggu ini. Selamat datang, welcome to SAF, House of Restoration. Oke, selanjutnya pengumuman untuk seminggu ke depan. Hari Selasa akan diadakan Moment of Restoration secara online, pukul 7.30 malam. Oke, dan hari Kamisnya ada KTB seperti biasa, ada KTB Barat 1, Barat 2, dan KTB Timur. Tempat dan lokasi akan diinfo di grup KTB teman-teman masing-masing. Oke, dan hari Sabtunya ada Rise Up Community pukul 7 malam di lantai 6 di gereja ini untuk mahasiswa seperti biasa ya. Oke, dan kita mau menginfo juga dan mau mendoakan untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan April. Itu ada teman kita Alex, ada Blaze, ada William, anak dari CCBB, ada Avril, ada Eka, Liding, Selin, Wina, Devita, dan Erik. Nanti kita mau berdoa bersama ya, bagus. Oke. Kami mau mengundang juga untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman untuk bisa hadir kembali di gereja SF ini minggu depan, dan juga disertai untuk pelayanan dari anak-anak atau Sunday School ya. Oke. Sekian pengumuman untuk hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih Stefan. Saya suka bajunya ya. Kelihatan langsing gitu ya. Oke. Puji Tuhan, kebetulan anak sekolah minggu, salah satu anak sekolah minggu hari ini berulang tahun. Bliss namanya ya, tadi didoakan di atas ya, happy birthday. Mana Bliss? Happy birthday Bliss ya, God bless you. Wow, mau maju ke depan. Tadi lalu hari Jumat kemarin Alex ya yang berulang tahun. Alex berulang tahun ya, happy birthday. Mana Alex tadi? Ada di belakang. Oke, happy birthday Alex ya. Jadi kita turut bersuka cita. Saya juga ingin menyambut sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang hadir, baru hadir kali ini. Kami senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Saya juga menyambut teman-teman, rekan-rekan dari KTB Family, Ibu Ance dari Luwu, Alex juga baru bersama-sama dengan kita, ya cucu dari Ibu Ance. Waduh, luar kayak Luwuk
Luwuk Surabaya kayak Malang Surabaya aja gitu ya, kayak set gitu aja ya. Aduh. Ya Bapak Ibu sekalian, ada juga di antara kita mama dari Rafael ya. Selamat datang ya, Ibu tadi siapa ya? Ya? Ibu Popi, iya Ibu Popi, selamat datang. Siapa yang terlewatkan? Ada yang oke? Ya, saudara, nanti setelah ibadah akan ada lomba makan telur. Saya umumkan dulu supaya saudara jangan bubar ya. Lomba makan telur ini masing-masing KTB ada perwakilannya. Oke? Jadi mulai KTB Barat 1 harus putar otak. Siapa perwakilannya ya saudara-saudara, disiapkan 10 telur ya, 10 telur berarti masing-masing KTB ada 2 perwakilan. Hadiahnya di mana? Hadiahnya di surga. Ini untuk DP Perumahan Surgawi Indah ya, oke ya. Jadi tolong KTB Barat 1 siapa, lalu KTB Barat 2, 2 orang juga, oke. Boleh cowok, boleh cewek, jangan meremehkan wanita ya. Wanita, wow kadang-kadang mereka juga juara juga. Oke, lalu KTB Timur, ya KTB Timur, mana Wihang pastikan ada perwakilan 2 orang. Lalu kemudian Raise Up Community pastikan 2 orang ya. Raymond kenal domba-dombanya siapa yang mulutnya cukup besar bisa. Lalu KTB Family, ya karena KTB Family bersama dengan saya mohon KTB Family yang pertama nanti diwakili oleh Ko Singgi. Oke siap, oleh Ko Singgi. Lalu yang kedua Bu Katrina siapa? Kira-kira perwakilan yang lain? Ibu Ance ya, Ibu Ance ya. Alex oke? Alex ya, oke. Alex, kamu tidak sia-sia hari ini datang untuk dikorbankan bersama dengan Yesus. Jangan lupa. Setelah ini akan bangkit kamu, Alex. Oke, ya nampaknya saudara-saudara gambaran tentang lomba makan telur ini sudah membuat ibadah kita seolah berakhir, tapi belum akhir ya saudara. Kita akan juga memberikan penghormatan, penghargaan untuk ketua panitia Natal. Panitia. Panitia Natal yang diperpanjang. Karena sebetulnya panitia Natal yang kemudian diperpanjang untuk Paskah. Saya mengundang untuk Willy bisa naik ke depan untuk berdoa mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan aplaus buat semua panitia yang sudah bekerja keras. Saya persilahkan Willy bisa mengakhiri di dalam doa. Dan setelah mengakhiri dalam doa nanti saya akan tutup doa berkat. Dan setelah doa berkat, saudara-saudara kita akan siap, jangan pergi kemana-mana. Karena ada satu pertandingan yang menunjukkan ego kita masing-masing harus direndahkan. Makan telur di hadapan banyak orang. Oke, silakan. Ya, mari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami ya Bapak, memberkati kami ya Bapak sampai akhir kebaktian ini ya Bapak, acara Paskah ini ya Bapak. Engkau berkati kami ya Bapak, beri kami hikmat sehingga apa yang tadi disampaikan oleh hamba-Mu Pak Agus ya Bapak bisa menjadi bekal kami ya Bapak, menjadi pengingat untuk kami semua ya Bapak, sehingga kami bisa kembali dibangkitkan ya Tuhan dalam iman kami ya Pak yang baru ya Bapak. Ya Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan, dan juga mungkin juga sebelum kami benar-benar pulang, kami akan ada acara permainan mini games kecil ya Tuhan, dan juga kami akan berfellowship bersama ya Tuhan. Engkau berkati ya Bapak setiap dari kami, dan juga mungkin teman-teman kami ya Bapak yang nggak bisa ikut hadir juga ya Bapak di tempat ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang sakit maupun yang berpergian ya Bapak, Engkau berkati ya Bapak setiap dari mereka juga ya Tuhan. Ya Bapak, kami serahkan kebaktian ini dan seluruh kami yang ada di sini ya Bapak, hanya dalam tangan saja. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya,
dan memberikan Engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau sukacita dan damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah anak-anakmu, bahkan diberkatilah cucu-cucumu, diberkatilah engkau di dalam segala pekerjaanmu, dan kiranya Tuhan menjadikannya berhasil apa yang kau kerjakan. Diberkatilah studimu, bahkan diberkatilah pengabdianmu kepada orang-orang yang kau kasihi di dalam pendampingan bersama dengan mereka ketika mereka berjalan di dalam lembah kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit. Biarlah engkau dipakai Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran, menyatakan kuasa kebangkitan Kristus. Dan terimalah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus menjemput setiap kita yang setia melakukan firman-Nya. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Amin. Kita katakan bersama-sama, Yesus bangkit. Yesus bangkit, amin. Yesus bangkit.